wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Isral Ruben SMM. Di sini kami akan mempresentasikan materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Alia Fitri dengan NIM 4322401086. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizky Ferdiansyah dengan NIM 4322401095. Perkenalkan, nama saya Runalma Farahia dengan NIM 4322401099. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Salahayani dengan NIM 432240101007. Perkenalkan, nama saya Devana Vandra dengan NIM 432240101159. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini ya. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Ngomong-ngomong soal Pancasila, pernah gak sih kalian terpikir bagaimana Pancasila itu dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan yang ada di Indonesia? Nah, misalnya, apakah ekonomi di Indonesia itu sudah merata atau hanya dimiliki oleh segelintir orang saja? Dan bagaimana sih gotong royong itu bisa terlihat dalam kebijakan ekonomi? Kebijakan ekonomi berbasis Pancasila adalah pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengelolaan perekonomian nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kedaulatan rakyat yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial di tengah tantangan globalisasi dan kapitalisme. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan sosial, korupsi, ketergantungan pada investasi asing, dan perubahan teknologi yang cepat. Di sisi lain, kebijakan ini juga menawarkan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat, memperkuat sektor domestik, dan mendorong redistribusi sumber daya yang lebih adil. Dengan menekankan prinsip gotong royong dan kemandirian, kebijakan ekonomi berbasis Pancasila dapat mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam sektor ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ekonomi berbasis Pancasila, serta mengidentifikasi bagaimana kebijakan ini dapat diperkuat untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya akan melanjutkan topik lebih dalam mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Dalam 5 tahun terakhir, Pancasila telah menjadi pedoman utama dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan tercermin dalam program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program pembangunan infrastruktur nasional yang mencerminkan sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan memperkuat konektivitas antar wilayah. Kebijakan ekonomi digital juga mewujudkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memberdayakan UMKM. Program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan contoh penerapan sila kelima keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila konsisten diaplikasikan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai fondasi untuk memastikan kebijakan yang diambil bertujuan pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan integrasi nasional. Namun, penerapan ini tidak selalu berjalan mulus. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur nasional yang sesuai dengan sila ketiga atau Persatuan Indonesia, kemudian kebijakan terkait ekonomi digital dan penguatan UMKM yang didukung sila kedua
atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kebijakan terkait Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang mencerminkan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan yang merata di daerah terpencil. Selanjutnya ada evaluasi dampak kebijakan. Untuk dampak positifnya, yang pertama meningkatkan konektivitas nasional yang memudahkan distribusi barang dan jasa. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat UMKM. Yang ketiga, meningkatkan akses layanan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan teknologi masih menjadi masalah di daerah terpencil. Yang kedua, proyek infrastruktur besar terkadang menyebabkan penggusuran tanpa kompensasi yang memadai. Dan yang terakhir, implementasi program sosial seperti KIP dan KIS belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi dampak kebijakan, rekomendasi solusi. 1. Pemerintahan perlu meningkatkan fokus pada pemerataan infrastruktur dan digitalisasi di daerah terpencil. 2. Pengelolaan proyek infrastruktur perlu lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi pembangunan nasional memberikan dampak positif tetapi belum merata. Sebagai landasan moral, Pancasila mendorong kebijakan inklusif, adil, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Kebijakan infrastruktur dan ekonomi digital membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam efektivitas penerapannya. Program infrastruktur memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dan membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi daerah terpencil masih terpinggirkan. Selain itu, masalah berhubungan dengan ketimpangan akses teknologi, kesehatan, dan pendidikan juga perlu diperhatikan agar nilai-nilai Pancasila terlaksana dengan baik. Tantangan dan solusi. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi adalah pembangunan. 1. Kesenjangan akses infrastruktur dan teknologi. Masyarakat di daerah terpencil atau miskin masih belum mendapatkan akses yang memadai terhadap infrastruktur dan teknologi yang menghambat pemerataan pembangunan. 2. Pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Penggusuran dan kerusakan lingkungan sering terjadi dalam proyek pembangunan besar yang bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil dan merusak ekosistem. 4322 40 10 10 7. Di sini saya akan membacakan materi tentang usulan solusi atau perbaikan. Yang pertama itu ada pemerataan akses teknologi dan layanan publik, yang dimana pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti internet dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk menjamin seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Nah, yang kedua itu ada perlindungan masyarakat terdampak pembangunan. Nah, pemerintah itu harus memastikan bahwa kompensasi yang adil dan solusi pemukiman yang layak diberikan bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur. Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal juga perlu diutamakan agar pembangunan lebih berkeadilan. Rekomendasi kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk mencapai kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional yang lebih baik, diperlukan pendekatan holistik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek sejarah, ideologi, etika, moral, dan perkembangan ilmu pengetahuan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama itu ada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Mengacu pada sejarah ekonomi Indonesia yang menekankan ekonomi kerakyatan, kebijakan ini dapat memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil itu yang pertama ada peningkatan akses permodalan dengan memberikan kemudahan akses permodalan dan kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah. Nah, yang kedua itu ada pelatihan
dan digitalisasi, yaitu dengan menyediakan program pelatihan bisnis digital dan pemasaran online agar UMKM bisa bersaing di pasar global. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata. Mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah dengan mengadopsi prinsip keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, ada prioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, akses internet, dan fasilitas publik di daerah pedesaan dan tertinggal agar mereka bisa mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, ada pengembangan sektor ekonomi lokal. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal yang akan meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Yang ketiga, ada penerapan kebijakan yang berlandaskan moral dan etika Pancasila. Nilai-nilai moral dan etika dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama, ada regulasi yang adil dan transparan. Memastikan regulasi yang berpihak pada rakyat kecil serta mencegah praktik monopoli oleh segelintir elit. Ini juga melibatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara untuk menghindari korupsi. Yang kedua, ada penguatan sistem hukum yang berpihak pada keadilan. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran ekonomi seperti penyalahgunaan sumber daya negara dan korupsi. Untuk poin keempat yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kemanusiaan. Untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama yaitu meningkatkan pendidikan dan riset teknologi, yaitu berinvestasi dalam pendidikan teknologi dan riset yang berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Poin kedua, inovasi untuk kesejahteraan sosial, yaitu mendorong penggunaan teknologi seperti AI, Big Data, IoT untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Nomor 5, kerjasama internasional dengan menjaga kedaulatan nasional. Indonesia harus memanfaatkan peluang kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi, tetapi dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Poin pertama yaitu memilih mitra kerjasama yang sejalan dengan visi pembangunan nasional, menjalin kemitraan internasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Poin kedua yaitu mendorong transfer teknologi. Melalui kerjasama global, Indonesia bisa memperoleh teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional tanpa harus mengorbankan kedaulatan ekonomi.